Ampunkan kami ya Tuhan, ketika kami menyanyi dengan keras agar Engkau memakai kami, tetapi kami tidak melangkah keluar untuk memberitakan tentang Engkau. Ampunkan kami ketika kami berkata menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi kami hanya sibuk dengan diri kami sendiri, sibuk dengan segala sesuatu yang membuat kami seolah lupa bahwa Engkau memiliki panggilan untuk kami memberitakan kabar baik, menjangkau bangsa-bangsa. Kami berlaku munafik ya Tuhan. Tetapi biarlah sekali lagi doa yang kami naikkan lewat pujian dengan suara yang lantang itu menegur kami untuk kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Taruh perkataan dalam hati, dalam pikiran hamba-Mu ketika memberitakan firman-Mu dan dipermuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, kita bersuka cita ini kali pertama kita beribadah di tempat ini untuk doa setiap Rabu. Bapak Ibu Saudara, salam misi sampai ujung bumi. Biasanya saya kalau menyampaikan salam kepada teman-teman dalam pelayanan misi, kami selalu katakan salam misi sampai ujung bumi. Tema kita pada hari ini adalah berkat bagi bangsa-bangsa. Tadi kita sudah juga menyanyikan dengan lantang, dan kita berharap itu bukan hanya sesuatu yang di mulut, tetapi menjadi sebuah kerinduan dan langkah juang kita sebagai sebuah gereja, sebagai pribadi, dalam panggilan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, nanti juga ada dalam Galatia, tetapi nanti kita akan membaca dalam perenungan kita. Saya akan membacakannya buat kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menarik bahwa panggilan Abraham justru terjadi setelah peristiwa Menara Babel, di mana sebelumnya pada waktu sebelum Menara Babel ada satu bahasa, ada satu bangsa, mereka berbahasa yang sama, tetapi kemudian bahasa itu dikacaukan. Dan ketika bahasa dikacaukan, seluruh umat manusia terserak ke muka bumi. Nah, pasca kejadian itu kemudian ada pemanggilan yang terjadi terhadap Abram, yang kemudian kita kenal sebagai Abraham. Abram merupakan keturunan dari Sem. Itulah sebabnya sering orang mengatakan bahwa kita ini kaum Semitik, orang-orang dari keturunan Sem, termasuk mereka dari agama sepupu dan orang-orang Asia yang lainnya. Nah, ketika kita melihat bagian ini dan kita melihat kepada tema menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yang pertama mungkin yang bisa kita pikirkan atau yang terlintas di dalam pikiran kita adalah sebenarnya pemanggilan Abraham itu terkait dengan slogan yang sering kali kita dengungkan. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati yang bagaimana? Nah, seringkali inilah yang kemudian menjadi gagal paham bagi orang Kristen, karena ketika berbicara tentang berkat, apa yang menjadi pikiran kita yang pertama? Materi, kekayaan, kesuksesan, apalagi? Ya? Kesenangan, kemaksuran, dan segala sesuatu yang lain yang berbicara tentang berkat. Padahal slogan ini ketika Tuhan berbicara kepada
Abram, memang di situ dikatakan kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu masyhur, tetapi kita tidak bisa melupakan sebenarnya bahwa ini bukan hanya berbicara tentang saudara dan saya menerima berkat secara materi, kemasyhuran, kesuksesan, kekayaan, dan segala sesuatu yang kita nikmati di dalam hidup ini saja yang ada bersama dengan kita. Juga bukan berbicara tentang seberapa banyak. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang berkat, ukurannya adalah seberapa banyak yang kita terima. Semakin saudara kaya, semakin saudara sukses, biasanya itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diberkati. Oh, itu adalah pikiran yang wajar, Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang biasa, yang tertanam di dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya jemaat berpikir dan bahkan datang ke gereja pun seringkali datang dengan segala masalah, dengan segala kemiskinannya, dengan segala kesulitannya, dan kemudian berpikir bahwa Tuhan adalah obat atas segala kesulitan hidupnya, tetapi tidak berpikir bahwa ketika berbicara diberkati untuk menjadi berkat, bukan hanya berbicara seberapa banyak berkat yang kita terima atau seberapa besar yang ada pada kita dan yang kita miliki. Gagal paham yang lain adalah ketika saudara diberkati atau mau menjadi berkat, mungkin kita mendonasikan uang kita. Mungkin kita memberikan harta kita. Kita menjadi seorang filantropis misalnya. Kita menjadi seorang yang sangat dermawan misalnya. Saudara memberikan pakaian layak pakai. Tidak salah semua yang kita lakukan. Tetapi ketika berbicara diberkati untuk menjadi berkat, bahkan Tuhan sedang berbicara kepada Abram bahwa engkau akan menjadi berkat bukan hanya engkau, tetapi keturunanmu. Bukan hanya ketika engkau memberikan uangmu, bukan hanya ketika engkau memberikan hartamu, tetapi bagaimana melalui keturunanmu itulah justru Tuhan dikenal dan dimuliakan. Itulah sebabnya tidak heran teologi sukses menjadi sangat digemari oleh banyak orang Kristen. Tetapi mengabaikan dan melupakan panggilan utamanya, bahwa sebenarnya ketika Tuhan berbicara kepada Abram, Tuhan tidak hanya sedang berbicara bahwa berkat itu yang akan engkau terima dan kamu membagikan berkat itu. Berita utamanya adalah keselamatan, bukan kenyamanan. Ada berapa banyak gereja yang mengajarkan ketika engkau percaya engkau akan diberkati. Ketika engkau percaya engkau akan menjadi sukses. Ketika engkau percaya kepada Tuhan engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Engkau tidak akan sakit, engkau tidak akan menderita. Saudara, gagal paham yang seperti inilah yang kemudian masuk ke dalam gereja, yang kemudian bahkan diikuti dan diamini oleh jemaat. Sehingga ada banyak orang yang kemudian tidak berani keluar dari pintu gerejanya, keluar dari zona nyamannya, untuk kemudian melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada Abram, melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Dan yang menarik bahwa apa yang sebenarnya Tuhan katakan itu sebanyak 5 kali diulangi, 3 kali kepada Abraham, 1 kali kepada Ishak, 1 kali kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah, mari kita coba melihat apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini sedang berbicara tentang inisiatif Tuhan untuk memakai Abraham agar Abraham menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkat bagi kaumnya, tetapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Inisiatif Tuhan, dan kalau kita membaca di sepanjang Alkitab, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya
segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan rancangan keselamatan yang Tuhan kerjakan, semua itu dimulai dari Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat contoh, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang pertama kali menemui manusia, yang berbicara kepada manusia, bahkan yang berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunanmu." Kemudian ketika memanggil Abram dan kemudian menjadi Abraham, sama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tidak diketahui bagaimana cara Abram mengenal Tuhan. Tidak diketahui bagaimana hubungan atau relasi antara Tuhan dengan Abram. Tetapi Tuhan datang dan menjumpai Abram, memanggil Abram, dan kemudian menjadikan Abram agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika kita melihat kisah Sakeus, pertama kali memang Sakeus pengen melihat Yesus. Dia berlari-lari, dia naik ke atas pohon. Tapi ketika Yesus sampai dia bawa pohon di mana Sakeus berada, Yesus memandang ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah. Aku harus." Kata harus itu menunjukkan sesuatu yang bukan hanya bersifat personal, tetapi sesuatu yang impersonal. Sesuatu yang didorong dari luar. Dan saya meyakini bahwa Tuhan oleh kuasanya, oleh inisiatifnya berbicara kepada Sakeus, sehingga kemudian menjadi tema besar pada hari ini ketika Yesus mengambil kesimpulan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sebenarnya kita bisa lihat dari pemanggilan Abram. Yang kedua, Allah mau memberkati Abram. Sekali lagi dalam ayat yang kedua di sana dituliskan seperti ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Allah memberkati Abram, betul. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah hanya akan memberkati Abram secara materi? Tidak. Abram atau yang kemudian disebut Abraham dan semua keturunannya, termasuk saudara dan saya hari ini sebagai keturunan Abraham secara rohani, justru kita dipanggil untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi semua bangsa. Ini yang sebenarnya menjadi pesan besar ketika kita membaca bagian pasal yang ke-12. Lalu bagaimana kita bisa memahaminya lebih jauh? Itulah sebabnya di dalam Galatia 3 ayat yang ke-8 di sana dituliskan seperti ini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, perhatikan bahasanya yang di highlight itu, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Rabi Yahudi memahami teks dalam Kejadian pasal yang ke-12. Tetapi Paulus oleh kuasa Tuhan, oleh terang Roh Kudus, kemudian mengambil kesimpulan bahwa justru ketika Tuhan datang menjumpai Abraham, dalam inisiatif Tuhan dan kedaulatannya itulah, justru kemudian Paulus mencatatkan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada Abram. Ini yang terjadi. Jadi bukan serta-merta kemudian Tuhan datang memanggil Abram, bukan. Tetapi dalam rancangan dan kedaulatannya itulah, dalam rancangan kekal keselamatan itulah, justru Injil itu disampaikan kepada Abram, dan Injil kabar baik itu tidak berhenti kepada Abraham.
Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat yang ke-14 dalam Galatia 3 dikatakan seperti ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain? Abraham sudah tidak ada ribuan tahun yang lalu. Saudara dan saya sekarang menjadi orang percaya. Saudara dan saya sekarang menjadi Abraham rohani. Karena itulah, ketika kita menjadi orang percaya, kita mengerti apa yang sebenarnya menjadi panggilan Abraham. Dan Abraham itu, bapa segala bangsa itu, yang kemudian panggilan itu turun kepada kita agar kita juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mungkin kalau kita berkata bangsa-bangsa, ini terlalu diawang-awang Bapak Ibu Saudara. Kita lebih mendaratkan lagi lebih dalam. Oh, kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi kita mendoakan STA, suku yang terabaikan. Di Indonesia lebih kurang ada 700 suku yang ada. Ada 134 yang belum terjangkau dan ada 23 suku yang sama sekali belum dilayani. Yang belum mendengarkan kabar baik, tidak ada pelayan di sana, bahkan yang sama sekali tidak ada orang Kristen di dalam suku itu. Bangsa-bangsa mungkin terlalu jauh, tetapi kita memiliki suku manis di seberang sana. Kita memiliki suku Jawa Mancanegari yang tidak jauh dari sini. Di pesisir lor, kita memiliki suku Jawa pesisir lor. Oh, itulah yang menjadi panggilan kita. Itulah yang menjadi bangsa-bangsa yang Tuhan panggil untuk kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Itulah sebabnya di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang menjadi kata penting tentang bangsa-bangsa. Yang pertama adalah goyim, yang sama dengan etne, dan yang kedua adalah ummah. Ketika berbicara tentang bangsa-bangsa mungkin terlalu besar. Tetapi berbicara tentang umat, berbicara tentang suku, kita bisa melihat mereka ada di depan rumah kita. Mereka ada bersama-sama dengan kita. Mereka ada di depan gereja kita. Mereka tidak jauh dari kita. Tetapi ironisnya, mereka yang dekat itu justru mereka yang terabaikan. Mereka yang tidak sempat untuk mendengarkan kabar baik. Mereka yang bahkan kita tidak peduli apakah mereka mati masuk surga atau mati masuk ke dalam neraka. Yang kita tidak peduli apakah mereka itu mengenal Yesus atau tidak. Saudara, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kematian Kristus bukan hanya bagi satu bangsa. Kematian Kristus adalah bagi segala bangsa. Dan di antara bangsa-bangsa itulah Allah mengasihi orang-orang yang bisa diselamatkan. Saudara, kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia dan menemukan Dia. Apa yang bisa menjadi catatan bagi kita? Saudara, bahwa Tuhanlah yang menciptakan bangsa-bangsa itu. Bukan hanya itu. Tuhan memandang dunia dengan sejumlah besar bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 dicatatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Kata dunia menggunakan kata kosmos. Alam semesta dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu artinya kalau orang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati di dalam kebinasaan. Dia akan mati dan akan menerima penghukuman yang kekal. Bukan hanya itu. Tuhan jugalah yang menetapkan sejarah umat manusia. Allah yang bersejarah. Bangsa-bangsa, dia tahu kapan, dia tahu dan di mana bangsa-bangsa itu harus berdiam. Dia tahu bahwa mereka ada di daerah mana. Tetapi hebatnya, hak istimewanya adalah Tuhan mau memakai keturunan Abraham. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai keturunan Abraham. Supaya berkat Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal dia. Apa tujuannya? Supaya mereka mencari dia dan menemukan dia. Saudara, pernahkah kita merenungkan bahwa sebenarnya kita adalah alat yang Tuhan hendak pakai untuk kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tidak harus yang jauh, yang ada di dekat dan sekitar kita, yang bersama dengan kita yang belum mengenal Kristus. Rencana kekal Allah adalah agar bangsa-bangsa mencari dan menemukan Dia. Saudara, di dalam Alkitab, tema bangsa-bangsa itu hadir mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Supaya apa? Karena hati Allah berbicara tentang bangsa-bangsa. Hati Allah berbicara tentang orang-orang yang belum percaya. Mereka yang belum mengenal Dia. Agar mereka boleh dibawa datang kepada Kristus. Itulah sebabnya kalau kita membaca mulai dari Kejadian pasca Menara Babel sampai dengan Wahyu pasal yang ke-7, pada akhirnya dalam Wahyu yang ke-7 itu dicatatkan semua orang dari berbagai suku, bangsa dan bahasa, dari kaum datang di hadapan tahta Anak Domba Allah. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya berbagian untuk membawa bangsa-bangsa itu di hadapan tahta Anak Domba? Atau kita melewatkan kesempatan itu? Atau kita mengabaikan kesempatan itu? Atau bahkan kita tidak peduli bahwa Tuhan memanggil kita, memberkati kita, bukan hanya secara materi. Memberikan kita keselamatan, agar keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan di perjanjian baru kita bisa membaca bagaimana dalam sepanjang Injil perintah itu diberikan untuk saudara dan saya memberitakan tentang keselamatan bagi sekalian bangsa. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, berbicara tentang akhir zaman di dalam gereja itu baik. Berbicara tentang neraka, mereka akan mati kemana itu baik. Tetapi tidak cukup hanya berbicara kepada jemaat bahwa mereka yang tidak percaya Yesus mati masuk ke dalam neraka. Karena di luar sana ada banyak orang yang sedang meregang nyawa dan tidak tahu mereka akan kemana. Kita sibuk berdiskusi tentang sesudah mati kita akan kemana. Apakah ada surga dan neraka? Tetapi di luar sana mereka bahkan tidak tahu mereka akan seperti apa nantinya. Tapi kita berdebat dan kita membingungkan hal-hal yang seperti itu. Membina jemaat, mengerjakan pelayanan itu baik. Tetapi mari kita juga menaruh di dalam hati kita bahwa di luar sana itu loh, ada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau berita itu sudah sampai kepada semua bangsa, maka kesudahan itu akan segera tiba. Ini tadi yang saya katakan.
Sampai pada akhir kesudahan itu, di dalam kekekalan, saudara akan melihat. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya ada suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Saudara, membayangkan suasana sorgawi ketika segala suku bangsa datang di hadapan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagaimana segala suku bangsa itu sampai kepada Kristus? Itulah yang menjadi panggilan kita. Itulah yang menjadi tugas kita. Bahwa berkat itu membawa sekalian bangsa, seperti kata John Piper, menjadikan sekalian bangsa bersuka cita. Kenapa harus ada misi? Karena ibadah tidak ada. Kenapa ibadah tidak ada? Karena tidak ada orang yang menyembah, yang dibawa datang kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita membawa datang orang untuk percaya kepada Tuhan, di sanalah ibadah itu akan diadakan. Dan misi berakhir, ibadah di hadapan Tuhan akan terus berlanjut. Karena di situ dituliskan, di hadapan tahta Anak Domba ada sekumpulan besar orang yang menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, lalu apa dan bagaimana yang menjadi bagian kita? Mari kita bisa berdoa bagi pelayanan misi. Mendukung di dalam dana, dengan daya kita. Kemudian apalagi? Dengan data yang bisa kita tambahkan. Saudara bisa melapor kepada Pak Sin Leong, Pak, di sana ada orang belum percaya. Ayo kita injili. Terus Pak Sin Leong bilang, loh kamu yang nginjilin, kan kamu sudah Kristen. Saudara, setiap kita berbagian. Dan kita memiliki bagian kita masing-masing. Kita bisa terlibat dalam segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk kita mengerjakan amanat agung Kristus. Saudara, saya ingin mengakhiri dengan sebuah kesaksian pelayanan beberapa waktu lalu ketika kami ke Sulawesi Tengah. Boleh diputarkan videonya? Ini adalah pelayanan kami ketika kami ke suku Da'a. Tidak terlalu panjang, hanya 27 detik. Siapa lagi yang SMP? Yang rajin ya. Ini adalah penginjil Victor dan ini adalah penginjil Henry. Mereka membagikan topi dan beberapa kebutuhan untuk alat sekolah, saudara. Orangnya sederhana. Memang orang Kristen. Tetapi mereka tidak tahu apa artinya menjadi orang Kristen. Yang menarik bahwa ketika kami harus ke sana, saudara, kami harus, penginjil Victor itu melayani di 2 tempat. Yang pertama tadi, ini adalah satu daerah yang namanya Malino. Perjalanan sebenarnya tidak terlalu jauh. Tetapi karena medannya berat, kami memakan waktu lebih kurang 1 jam sampai 1,5 jam dengan mobil. Dan itu bersyukur karena bisa pergi dan pulang. Kami tidak tahu bagaimana rute dan medannya pada waktu kami ke sana. Penginjil Victor hanya katakan agak sulit dan seterusnya. Tapi puji Tuhan kami boleh sampai di sini. Mereka tidak tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak tahu bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Mereka bahkan tidak tahu secara manusia bagaimana cara mandi yang baik dan cara sikat gigi yang baik. Penginjil Victor membantu untuk melayani mereka. Membuat bimbingan belajar, anak kelas 6 SD, 1 SMP, 2 SMP diajari berhitung, pakai bahasa Inggris 1 sampai 20. Dan mereka tahu seperti itu, mereka sudah bangga sekali, saudara. Sangat sederhana. Hidup di dalam kemiskinan. Dan kami melihat, saudara, yang menjadi penghiburan kami ketika kami ke sana, kami tidak sendiri. Ini ada Jonathan anak pendeta Bambang, dan ini Deliwin dari majelis misinya Rungkut. Saudara, mereka ini baru selesai ikut youth mission. Dan mereka begitu bersemangat dalam pelayanan misi. Jadi tadi kalau ada doa untuk youth mission, kami bersyukur 2 orang ini menjadi buah dari pelayanan ini yang memiliki semangat yang luar biasa.
Dan saudara, satu pelayanan penginjil Victor ini harus menyeberang sungai ini ke daerah ini. Ini ada rumah-rumah, tidak banyak, 25 kakak. Tetapi akhirnya kami tidak berani nyebrang. Karena ketika ini sudah basah, Yonatan, ini sudah sampai sepinggang dan harus bisa sampai ke hampir sebatas dada, saudara. Tapi ini kepala dusunnya berhasil nyebrang karena memang sudah terbiasa. Kemudian ngomong nyebrang aja, nggak apa-apa. Saudara, saya bawa anak orang ini terus kalau terjadi apa-apa gimana, saudara? Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah di daerah sini betul ada orang Kristen, bahkan mayoritas Kristen. Tetapi sekali lagi, mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Yang mereka tahu, mereka harus mengerjakan semua ritual agama supaya apa? Mereka masuk ke dalam surga. Orang-orang yang sangat sederhana. Tetapi orang-orang yang sangat sederhana itulah yang perlu dilayani dan membutuhkan kabar baik. Ini waktu kami membuat DMM, satu kelompok dengan Yonatan. Yonatan ngomong, saya nggak ngerti dia ngomong apa, Pak. Saudara, bahasanya kacau balau. Tetapi bukan soal bahasanya. Tetapi betapa berharganya jiwa ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika bertemu dengan mereka dan sempat PI dengan beberapa orang di antara mereka. Mereka boleh menyerahkan diri kepada Kristus, berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi penghiburan dalam kesulitan ketika kami melakukan perjalanan pelayanan ini. Dan inilah yang menjadi panggilan kita. Dan saya mau katakan, di sekitar mereka ada banyak suku-suku yang bahkan terabaikan. Tadi saya katakan ada 23 suku yang belum dilayani, 23 suku yang belum ada orang Kristen sama sekali, yang belum ada orang-orang yang pergi ke sana. Dan di antara mereka, di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, itu ada 5-6 suku. Sehingga saya berpikir inilah kesempatan bagi kita untuk apa? Melayani mereka, menjangkau mereka. Kita bukan hanya menyanyi Indonesia penuh kemuliaan, tetapi kita bergerak dan melangkah agar mereka tahu bahwa mereka dapat diselamatkan ketika mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan mau kalah dengan yang ini, saudara. Saudara, saya mau kasih satu video potongan singkat. Silahkan. Tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 19 tahun. Bapaknya Flores, mamanya Toraja, Kristen. Karena sering dengar ceramah saya di YouTube, akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam, dia DM ke saya di Instagram. Ustaz, saya ini dicerita cara mualafnya. Kemudian besok sudah mau lebaran, saya belum punya baju baru, Ustaz. Saya lihat Ustaz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya, Ustaz? Saya bilang sebenarnya baju saya tidak dibeli, bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi, bukan baju yang bagus, saya yang gagal. Ya, sudahlah. Saya butuh baju lebaran. Saya bilang, kau datanglah ke rumah saya. Saya sediakan, kau pilih bajuku yang kau suka. Dia pakai tongkat, turun dari taksi. Wih, kasihan saya. Kenapa kakimu, Dek? Ternyata diamputasi kakinya. Dia singgah sholat asar, ditabrak mobil. Saya bilang, berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari orang tuanya, Pak. Diusir, sekarang tinggal di masjid. Tidak disetujui, hanya dia sendiri masuk Islam. Diusir. Bilang, kenapa kakimu? Saya cerita. Sedih saya, sempat berkaca. Yang sedih. Amanat agung dan perintah yang harus dilakukan. Tetapi kita diam, tidak melakukan apa-apa. Justru ketika kita berbicara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, inilah panggilan mulia yang harus kita kerjakan dan menjadi kesadaran setiap orang Kristen. Saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakan itu. Bukan berarti kita mengabaikan pelayanan yang lain, bukan. Tetapi ini menjadi bagian yang harus kita sadari, kita dukung, kita dorong. Dan kita melangkah agar gereja kita menjadi gereja yang misioner. Saya sangat yakin mungkin ada banyak orang yang mungkin kita tidak tahu ketika mendengar khotbah dari Ustadz ini. Dari orang percaya, orang Kristen menjadi mualaf.
Dan itu menjadi tantangan kita. Apakah kita akan tinggal diam? Apakah kita hanya akan mendoakan saja dan cukup berhenti sampai di situ? Melangkahlah, keluarlah. Dan Abraham melakukannya. Dan kita pun diingatkan. Melangkah keluar. Di luar sana ada orang-orang yang perlu mendapatkan berkat. Bukan materi. Tetapi mereka mencari dan mengenal Yesus. Bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita meresponi dan merenungkan apakah kita sebenarnya sudah menjadi berkat bagi orang yang belum percaya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti panggilan kita sebagai orang percaya. Bahwa Tuhan memanggil kita agar kita menjadi berkat bagi mereka yang belum percaya. Mereka ada di depan kita, bersama dengan kita, di sekitar kita. Jangan hanya diam. Mereka sedang berbaris menuju kebinasaan. Dan Tuhan memanggil kita agar kita menjadi berkat bagi mereka. Kalau Tuhan memberitakan Injil kepada Abraham, dan kita juga sudah menerima Injil keselamatan itu, inilah waktunya untuk kita juga melangkah, memberitakan Injil bagi mereka. Saudara juga boleh mendoakan mungkin orang-orang yang saudara rindu untuk mengenal kabar baik. 1 atau 2 nama, bawa di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan agar saudara diberikan kesempatan untuk boleh memberitakan Injil kepada mereka. Minta juga ketika saudara mungkin sedang pergi, sedang berada di satu tempat, atau mungkin dalam moda transportasi, saudara pun bisa menjadi saksi bagi mereka, agar berkat Abraham itu dinikmati oleh sekalian bangsa. Minta dengan kasih Pendeta Alex Lim berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memanggil Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami adalah salah satu suku bangsa yang sudah diselamatkan. Engkau telah merencanakan keselamatan ini beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi berapa banyakkah jiwa-jiwa yang sudah kami beritakan? Berapa banyak suku bangsa yang sudah mendengarkan Injil? Kami berdoa biarlah berita firman Tuhan hari ini bukan hanya karena gereja, hamba Tuhan, atau misioneri yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan misi. Tapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, selalu berkasutkan Injil, supaya setiap orang yang ada di sekeliling kami, mereka boleh mendengar Injil ya Tuhan. Kiranya firman hari ini sekali lagi mendorong kami, memotivasi kami, agar kami tidak menyanyiakan waktu, tenaga, pikiran kami begitu saja. Tapi biarlah Tuhan kami diberikan kemampuan, hikmat, bijaksana, serta pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengabarkan Injil dimanapun kami berada. Pakailah gerejamu, pakailah departemen misi, pakailah misioneri-misioneri yang ada, jangkau setiap jemaat kami ya Tuhan.
Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Berkati hamba-Mu, penginjil Luki, yang juga bertanggung jawab berbagai pelayanan misi. Tuhan juga pakai urapi hamba-Mu ini, dimanapun juga dia boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah kami boleh disadarkan dan juga mengambil kesempatan untuk mengabarkan Injil sebisa mungkin agar kami tidak menyanyiakan kesempatan pada waktu pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, percayakan setiap kehidupan kami, pelayanan kami ke depan. Inilah doa kami, hanya yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap doa-doa yang kami panjatkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena Engkau Tuhan Allah yang sanggup menjawab setiap doa kami melampaui apa yang kami pikirkan dan katakan. Biarlah segala sesuatu jadi seturut dengan kasih karunia dan kuasa-Mu yang nyata, yang berdaulat, yang mengatur, memerintah dunia ini. Dan biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu dinyatakan bagi kami gereja umat-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh setia, taat kepada panggilan-Mu di tengah kehidupan dunia ini. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, biarlah kepergumulan-pergumulan jemaat, tantangan-tantangan hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau menambahkan bagi mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Agar mereka boleh tetap setia, teguh, dan melewati itu semua. Menjadi sebuah proses untuk mereka terus berpaut, bergantung kepada Tuhan. Dan menjadi sebuah pembelajaran iman, pengharapan akan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, berkati gereja-Mu di tengah segala perencanaan-perencanaan, pemikiran-pemikiran, apa yang perlu dikerjakan untuk ke depan. Tuhan, kiranya beri kami para hamba Tuhan, para majelis hikmat, kesetiaan, ketekunan, kesabaran, dan bawa kami ya Tuhan untuk mengerti, untuk terus menimba bagaimana kami membaca data-data kehidupan, bagaimana kami membaca firman-Mu, dan bagaimana kami membaca wahyu umum, wahyu khusus, bagaimana kami boleh memahami dan mengintegrasikan firman Tuhan yang kami kenal, kami hayati di tengah segala kehidupan kami, di tengah pelayanan, kehidupan kami pribadi. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh semakin dewasa, semakin mengerti, baik hikmat pengetahuan kami, hati kami yang mengasihi Engkau, dan terus bawa kami ya Tuhan, sekali lagi bukan kuat gagah kami, tetapi biarlah kuasa Tuhan yang terus boleh bekerja, membawa kami mengerti, karena bukan kami yang membuahkan hasil, tetapi karena Engkau Tuhan yang bekerja di dalam kami. Ajar kami boleh setia, ajar kami boleh tekun, dan apa yang kami kerjakan adalah bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami jemaat-Mu, sekali lagi untuk setiap kami aktivis yang bergerak, yang bekerja melayani. Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaan, keluarga, dan di tengah segala tantangan pelayanan. Beri kami kesatuan hati, kekompakan untuk kami boleh merespon segala sesuatu, bukan dengan sinis, dengan apatis, tetapi dengan pertolongan yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan pelayanan, biarlah Tuhan yang campur tangan, memberi kami semangat, memberkati setiap kami para penata layan aktivis, untuk kami berpaduan, untuk kami bersinergi, untuk kami bersama-sama membangun tubuh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang, menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, pimpin kami, boleh setia, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan pimpin untuk kami melewati semua bersama Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa dalam karakter dan iman pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Jadikan kami terus boleh bertumbuh menjadi murid seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang dari Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan memberikan berkat bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Kebaktian doa malam selesai, Tuhan memberkati kita semua.